Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernikahan dalam Islam adalah ibadah yang sangat mulia. Ia bukan sekadar ikatan lahiriah antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga perjanjian suci yang disaksikan oleh Allah. Melalui pernikahan, Allah menghalalkan hubungan yang sebelumnya haram, menjaga kehormatan, serta menenangkan jiwa manusia. Namun, tidak semua perbuatan yang dilakukan setelah akad nikah otomatis bernilai pahala. Islam adalah agama yang mengatur bukan hanya status, tetapi juga cara dan adab. Hubungan suami istri yang sah sekalipun bisa berubah menjadi perbuatan haram jika dilakukan dengan cara yang melanggar syariat Allah. Karena itu, muncul peringatan keras dari para ulama bahwa ada kondisi tertentu di mana pasangan yang sah menikah tetap mendapatkan catatan dosa besar. Bahkan dosanya disamakan dengan dosa zina dalam beratnya hukuman, bukan karena statusnya, tetapi karena pelanggaran terhadap batasan Allah. Inilah yang perlu dipahami agar rumah tangga tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diridhoi oleh Allah. 1. Melakukan hubungan intim saat istri sedang haid atau menstruasi. Haid merupakan ketetapan Allah yang menjadi bagian dari fitrah perempuan dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Islam tidak pernah memandang haid sebagai aib atau kehinaan. Bahkan Islam mengajarkan adab yang mulia dalam menyikapinya. Namun, di balik pengakuan terhadap fitrah tersebut, syariat tetap menetapkan aturan yang tegas agar manusia tidak melampaui batas. Hal ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mengatur kehidupan secara seimbang antara realitas biologis dan tuntunan spiritual. Larangan melakukan hubungan intim saat haid ditegaskan langsung oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Ayat ini turun sebagai jawaban atas pertanyaan para sahabat, menandakan bahwa persoalan ini bukan perkara kecil. Ketika Allah secara langsung memberikan hukum, maka itu menunjukkan urgensi dan keseriusan larangan tersebut. Tidak ada ruang untuk menafsirkan larangan ini sebagai sekadar anjuran atau etika, melainkan hukum syariat yang wajib ditaati. Para ulama menjelaskan bahwa mudarat yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan fisik, tetapi juga dengan kondisi psikologis dan spiritual. Pelanggaran terhadap larangan Allah, meskipun tampak sepele, dapat meninggalkan bekas pada hati berupa berkurangnya rasa takut kepada Allah dan melemahnya komitmen terhadap syariat. Rasulullah SAW memberikan contoh yang sangat jelas dalam masalah ini. Beliau tetap memperlakukan istri-istrinya dengan penuh kasih sayang saat haid, tetap berbincang, makan bersama, dan menunjukkan kedekatan emosional. Namun beliau sama sekali tidak melanggar batas yang Allah tetapkan. Ini mengajarkan bahwa Islam tidak mematikan kasih sayang, tetapi mengarahkannya agar tetap berada dalam koridor ketaatan. Para ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa melakukan hubungan intim saat haid termasuk dosa besar. Meskipun pasangan tersebut sah menikah, pelanggaran ini tetap dicatat sebagai dosa karena melanggar perintah Allah secara langsung. Dalam beberapa riwayat disebutkan anjuran untuk bersedekah sebagai bentuk penyesalan, yang menunjukkan bahwa pelanggaran ini bukan perkara ringan. Banyak pasangan terjerumus dalam pelanggaran ini karena kurangnya ilmu agama. Sebagian mengira bahwa setelah menikah semua hal menjadi halal tanpa batas. Padahal dalam Islam, kehalalan selalu terikat oleh cara, waktu, dan kondisi. Status halal tanpa ilmu justru bisa menjerumuskan seseorang ke dalam dosa tanpa disadari. Islam mengajarkan bahwa menahan diri dari yang haram, meskipun dalam kondisi mampu, adalah ibadah yang besar pahalanya. Kesabaran suami dan istri selama masa haid adalah bentuk pengendalian diri yang sangat bernilai di sisi Allah. Dari kesabaran inilah lahir keberkahan dan ketenangan dalam rumah tangga. Pelanggaran terhadap larangan ini juga dapat berdampak pada hubungan spiritual seseorang dengan Allah.
Dosa yang dilakukan tanpa taubat dapat menjadi penghalang terkabulnya doa dan mengurangi ketenangan batin. Rumah tangga yang dibangun di atas pelanggaran syariat sulit merasakan sakinah yang sejati. Islam selalu membuka pintu taubat bagi siapapun yang bersalah. Namun taubat harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, disertai penyesalan, penghentian perbuatan, dan tekad untuk tidak mengulanginya. Tanpa taubat, dosa akan terus tercatat dan berdampak pada kehidupan dunia maupun akhirat. Oleh karena itu, memahami hukum haid dalam pernikahan bukan sekadar pengetahuan fikih, tetapi kebutuhan mendasar agar pernikahan tetap berada dalam ridho Allah. Ketaatan dalam perkara ini menjadi bukti bahwa hubungan suami istri benar-benar dibangun di atas iman dan ketakwaan. 2. Melakukan hubungan intim melalui dubur. Islam menetapkan bahwa hubungan suami istri adalah ibadah yang memiliki tujuan luhur, yaitu menjaga kehormatan, menumbuhkan kasih sayang, dan melestarikan keturunan. Oleh karena itu, syariat memberikan batasan yang jelas agar hubungan tersebut tidak berubah menjadi perbuatan yang menyimpang. Pernikahan bukanlah pembenar bagi semua keinginan, melainkan amanah untuk menaati aturan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan larangan mendatangi istri melalui dubur dengan bahasa yang sangat keras. Dalam beberapa hadis sahih, perbuatan ini disebut sebagai perbuatan terlaknat dan menyebabkan pelakunya tidak mendapatkan perhatian Allah pada hari kiamat. Ancaman keras seperti ini menunjukkan bahwa dosanya termasuk dosa besar yang sangat dibenci Allah. Para ulama sepakat bahwa keharaman perbuatan ini bersifat mutlak. Baik dilakukan dengan kerelaan istri maupun tidak, hukumnya tetap haram. Kerelaan manusia tidak pernah menjadi standar halal dan haram dalam Islam, karena yang menentukan hukum hanyalah Allah. Prinsip ini menjaga agar syariat tidak tunduk kepada hawa nafsu manusia. Larangan ini juga berkaitan erat dengan konsep fitrah. Allah menciptakan setiap anggota tubuh dengan fungsi dan tujuan tertentu. Menggunakan tubuh di luar fungsi yang diizinkan syariat berarti menyelisihi fitrah penciptaan dan melanggar amanah Allah terhadap jasad manusia. Sebagian ulama menjelaskan bahwa beratnya dosa perbuatan ini disebabkan oleh penyimpangan yang jelas dari jalan yang Allah tetapkan. Meskipun dilakukan dalam ikatan pernikahan, penyimpangan tersebut tetap dicatat sebagai dosa besar karena bertentangan dengan tujuan syariat. Banyak pasangan terjerumus dalam perbuatan ini karena pengaruh lingkungan, tontonan, atau informasi yang tidak sesuai dengan nilai Islam. Ketika ilmu agama ditinggalkan, hawa nafsu menjadi pengendali utama. Inilah salah satu dampak buruk dari jauhnya umat dari pendidikan syar'i dalam kehidupan rumah tangga. Islam sangat menjaga kemuliaan manusia. Hubungan suami istri yang halal seharusnya menambah kehormatan dan ketenangan jiwa, bukan justru merendahkan martabat pelakunya. Perbuatan yang diharamkan ini justru merusak kesucian pernikahan dan menghilangkan makna ibadah di dalamnya. Dosa ini tidak hanya berdampak secara pribadi, tetapi juga dapat menghilangkan keberkahan rumah tangga. Ketika hubungan dibangun di atas pelanggaran syariat, ketenangan dan rahmat Allah sulit untuk turun. Konflik dan kegelisahan sering menjadi dampak yang mengikuti. Taubat dari dosa ini wajib dilakukan dengan kesungguhan hati. Menyesali perbuatan, berhenti sepenuhnya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya adalah syarat taubat yang diterima. Allah Maha Pengampun, tetapi ampunannya diberikan kepada hamba yang benar-benar kembali kepadanya. Dengan memahami larangan ini secara mendalam, pasangan muslim diharapkan menjadikan syariat sebagai pelindung pernikahan. Aturan Allah bukan untuk menyulitkan, tetapi untuk menjaga kehormatan, keberkahan, dan kebahagiaan sejati dalam kehidupan rumah tangga. 3. Menyebarkan rahasia ranjang hubungan intim. Hubungan suami istri adalah amanah yang paling pribadi dan sakral dalam Islam. Setiap interaksi yang terjadi di antara keduanya, termasuk hubungan intim, bukan hanya persoalan fisik, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dijaga dengan penuh kehati-hatian. Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan pasangan, dan salah satu bentuk penghormatan tertinggi adalah menutup rapat-rapat urusan ranjang dari pihak luar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan umatnya secara tegas mengenai bahaya membuka rahasia rumah tangga.
Dalam hadis sahih disebutkan bahwa orang yang membocorkan rahasia ranjang adalah manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat. Ancaman ini menunjukkan bahwa dosa menyebarkan rahasia ranjang termasuk kategori dosa besar karena berpotensi merusak kehormatan pasangan dan menghilangkan keberkahan rumah tangga. Menyebarkan rahasia ranjang bukan hanya soal membicarakan pengalaman intim, tetapi juga mengungkapkan kebiasaan, kelemahan, atau aib pasangan yang terjadi di balik pintu kamar. Islam menekankan prinsip menutup aib sesama Muslim, terutama bagi orang yang paling dekat dengan kita. Pelanggaran ini menunjukkan lemahnya akhlak dan pengkhianatan terhadap amanah yang Allah titipkan. Dampak dari perbuatan ini tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sangat nyata di ranah sosial dan psikologis. Pasangan yang merasa rahasianya dibuka kepada orang lain akan kehilangan rasa aman, kepercayaan, dan ketenangan batin. Hal ini bisa menimbulkan konflik rumah tangga, rasa malu, dan bahkan trauma psikologis jangka panjang. Banyak orang meremehkan dosa ini dengan alasan bercanda atau sekadar berbagi cerita. Padahal, dalam Islam, niat tidak selalu menghalalkan sebuah tindakan. Suatu perbuatan tetap menjadi dosa jika melanggar hukum Allah dan merugikan orang lain. Candaan yang menyinggung rahasia pasangan tetap dicatat sebagai dosa besar. Menjaga lisan adalah salah satu akhlak paling utama dalam Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa keselamatan seseorang sangat bergantung pada kemampuannya mengendalikan lisannya. Ketidakmampuan mengontrol lisan akan menjerumuskan manusia ke dalam berbagai dosa, termasuk membuka rahasia rumah tangga. Oleh karena itu, menjaga rahasia merupakan bentuk nyata pengendalian diri dan ketakwaan. Dampak negatif dari menyebarkan rahasia ranjang tidak hanya berhenti di rumah tangga, tetapi bisa merambat ke masyarakat. Orang yang mengetahui rahasia tersebut bisa menggunakan informasi itu untuk fitnah, ejekan, atau manipulasi sosial. Islam melarang fitnah dan perbuatan yang merusak kehormatan orang lain, sehingga membuka rahasia ranjang adalah perilaku yang sangat berbahaya. Pasangan yang mampu menjaga rahasia rumah tangga akan memperoleh ketenangan batin dan rumah tangga yang harmonis. Rahasia yang dijaga menjadi fondasi sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam rumah tangga. Sebaliknya, pelanggaran terhadap amanah ini akan membuka jalan konflik, perselisihan, dan hilangnya keberkahan rumah tangga. Taubat dari dosa membuka rahasia ranjang harus disertai penyesalan yang tulus, penghentian perbuatan, dan tekad kuat untuk tidak mengulanginya. Selain itu, perlu usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat perbuatan tersebut, termasuk memulihkan kepercayaan pasangan dan menjaga rahasia di masa mendatang. Ini adalah langkah penting agar rumah tangga tetap berada dalam lindungan dan ridho Allah. Menjaga rahasia ranjang bukan sekadar etika sosial, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan manifestasi ketakwaan. Pasangan yang mampu mempraktikkannya menunjukkan kepatuhan mereka kepada Allah dan menjaga kehormatan pernikahan sebagai institusi yang mulia. Kesadaran ini menjadi salah satu pilar penting bagi rumah tangga yang diridhoi Allah dan memperoleh keberkahan. 4. Istri menolak ajakan suami tanpa alasan syar'i. Pernikahan dalam Islam dibangun di atas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Salah satu kewajiban yang sangat ditekankan adalah pemenuhan kebutuhan biologis masing-masing pasangan secara halal. Suami memiliki hak untuk meminta pemenuhan kebutuhan tersebut, dan istri memiliki hak untuk menolak hanya dengan alasan syar'i yang sah, seperti sakit, haid, atau kondisi uzur lain yang diakui syariat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan pentingnya memenuhi hak suami secara proporsional. Istri yang menolak permintaan suami tanpa alasan syar'i dapat dikategorikan lalai terhadap tanggung jawab rumah tangga. Dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan peringatan bagi istri yang menolak tanpa uzur, menunjukkan bahwa pelanggaran ini bukan persoalan sepele, tetapi berdampak pada keharmonisan dan keberkahan pernikahan. Penolakan yang dibenarkan adalah karena uzur yang jelas diakui syariat. Misalnya sakit atau kondisi tertentu yang menghalangi seorang istri untuk berhubungan. Alasan-alasan tersebut tidak hanya meringankan tanggung jawab, tetapi juga menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kesejahteraan dan keselamatan fisik serta mental pasangan.
Menutup kebutuhan biologis secara terus-menerus tanpa alasan syar'i bisa membuka pintu keharaman. Ketidakpuasan atau frustrasi yang muncul akibat penolakan berulang bisa menjadi salah satu faktor dorongan untuk berperilaku yang dilarang Allah. Oleh karena itu, memenuhi kewajiban hak suami bukan sekadar kewajiban formal, tetapi juga sarana menjaga rumah tangga dari potensi dosa. Namun, Islam juga menekankan bahwa suami tidak boleh bersikap kasar atau memaksa. Hak suami harus dijalankan dengan cara yang penuh hikmah dan kelembutan. Keterpaksaan dalam hubungan intim justru bertentangan dengan prinsip Islam tentang kasih sayang, kesepakatan, dan penghormatan terhadap pasangan. Komunikasi menjadi kunci utama dalam menjaga keharmonisan. Istri dan suami harus saling memahami kondisi, kebutuhan, dan batasan masing-masing. Dengan komunikasi yang baik, konflik dapat diminimalisir, dan hak serta kewajiban dapat dijalankan secara seimbang tanpa menimbulkan ketegangan. Penolakan berulang tanpa alasan syar'i juga bisa berdampak psikologis pada pasangan. Suami mungkin merasa ditolak secara terus-menerus, dan istri mungkin merasa terbebani oleh permintaan yang tidak bisa dipenuhi secara konsisten. Islam mengajarkan keseimbangan antara hak dan kewajiban agar tidak menimbulkan kerugian psikologis. Ilmu agama sangat penting agar pasangan memahami hak dan kewajiban mereka. Banyak konflik rumah tangga muncul karena ketidaktahuan tentang batasan yang syar'i. Dengan ilmu, pasangan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing dengan bijak, sehingga rumah tangga tetap harmonis dan diridhoi Allah. Ketaatan terhadap aturan ini menjaga pernikahan tetap diberkahi. Saat hak dan kewajiban dijalankan dengan benar, pasangan akan merasakan ketenangan, keberkahan, dan sakinah dalam rumah tangga. Sebaliknya, pengabaian terhadap kewajiban bisa menyebabkan hilangnya rahmat dan munculnya pertengkaran. Memahami dan menerapkan prinsip ini menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam bukan sekadar kontrak sosial, tetapi institusi yang menuntut tanggung jawab moral dan spiritual. Istri yang menolak tanpa alasan syar'i maupun suami yang lalai menjalankan haknya harus menyadari bahwa semua perbuatan tersebut akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. 5. Melakukan hubungan intim saat sedang iktikaf. Iktikaf adalah ibadah khusus yang bertujuan mendekatkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dilakukan dengan menahan diri dari berbagai urusan duniawi selama berada di masjid. Tujuan iktikaf adalah untuk mensucikan hati, menenangkan jiwa, dan meningkatkan ketakwaan. Dalam kondisi ini, seorang mukmin seharusnya fokus pada ibadah, zikir, membaca Al-Quran, dan doa, sehingga segala hal yang dapat mengalihkan perhatian dari ibadah utama, termasuk hubungan intim, dilarang keras. Larangan melakukan hubungan intim saat iktikaf ditegaskan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis syahih. Beliau menegaskan bahwa iktikaf di masjid adalah ibadah total, sehingga segala perbuatan yang dapat membatalkan konsentrasi spiritual, termasuk pemenuhan kebutuhan biologis secara fisik dengan pasangan, tidak diperbolehkan. Larangan ini menegaskan bahwa ibadah iktikaf bukan sekadar hadir secara fisik, tetapi hadir secara spiritual dengan penuh kesadaran. Melanggar larangan ini tidak hanya membatalkan iktikaf, tetapi juga menjadi dosa besar di sisi Allah. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa mereka yang sengaja melakukan hubungan intim saat iktikaf tanpa uzur syar'i telah mengabaikan tujuan ibadah dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap batasan Allah. Ini menunjukkan betapa seriusnya aturan syariat dalam menjaga kemurnian ibadah. Iktikaf merupakan momen penyucian jiwa, di mana seorang mukmin menyingkir dari urusan duniawi untuk fokus mendekatkan diri kepada Allah. Hubungan intim di tengah iktikaf akan menodai tujuan spiritual ini dan mengurangi kualitas ibadah. Dalam konteks ini, syariat memberikan batasan yang jelas agar ibadah tetap murni dan diterima Allah. Bagi pasangan suami istri, pemahaman tentang batasan iktikaf sangat penting agar tidak mengorbankan ibadah demi pemuasan kebutuhan biologis. Islam mengajarkan keseimbangan, tetapi dalam konteks ibadah khusus seperti iktikaf, prioritas utama adalah ketaatan kepada Allah dan kesucian ibadah, bukan pemenuhan nafsu sesaat. Kurangnya ilmu agama sering menjadi penyebab pelanggaran terhadap larangan ini.
Banyak pasangan tidak mengetahui bahwa meskipun sah secara nikah, pemenuhan kebutuhan biologis tidak dibenarkan selama iktikaf. Ketidaktahuan ini menekankan pentingnya pendidikan agama dalam kehidupan rumah tangga agar setiap tindakan berada di jalur yang diridhoi Allah. Masjid sebagai tempat iktikaf memiliki kehormatan yang harus dijaga. Iktikaf bukan hanya tentang keberadaan fisik, tetapi juga tentang menahan diri dari semua perbuatan yang menurunkan kemuliaan masjid. Melakukan hubungan intim di masjid sama dengan menghilangkan kesakralan ibadah tersebut, yang dapat merusak pahala dan keberkahan ibadah. Pentingnya menahan diri selama iktikaf mengajarkan pengendalian diri yang sangat tinggi. Allah memerintahkan agar umatnya mampu mengendalikan hawa nafsu, bahkan terhadap pasangan yang sah sekalipun, demi ketaatan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengendalian diri adalah tanda kedewasaan spiritual dan kesungguhan dalam beribadah. Taubat dari pelanggaran terhadap larangan iktikaf harus disertai penyesalan, penghentian perbuatan, dan tekad untuk tidak mengulanginya. Orang yang melanggar harus memahami bahwa ibadah yang telah dilakukan sebelumnya mungkin tidak diterima, sehingga penting untuk kembali memperbaiki niat dan kualitas ibadah di masa mendatang. Dengan memahami dan mematuhi aturan ini, seorang mukmin dapat menjalankan iktikaf dengan penuh keberkahan dan ketenangan. Iktikaf yang dilakukan dengan kesadaran penuh akan mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan hati, dan memperkuat komitmen spiritual. Rumah tangga yang memahami batasan ini juga akan memperoleh harmonisasi antara ibadah individu dan tanggung jawab pasangan secara proporsional. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, memahami dan menegakkan batas-batas syariat dalam pernikahan adalah langkah penting untuk menjaga rumah tangga tetap diberkahi Allah. Setiap larangan yang telah dijelaskan, seperti hubungan intim saat haid, melalui dubur, menyebarkan rahasia ranjang, penolakan tanpa alasan syar'i, maupun pelanggaran saat iktikaf, bukan sekadar aturan formal, tetapi merupakan panduan untuk menjaga kehormatan, kesucian, dan keberkahan rumah tangga. Kepatuhan terhadap aturan ini mencerminkan kesadaran bahwa pernikahan bukan hanya ikatan fisik atau sosial, melainkan ibadah dan amanah di hadapan Allah. Kesadaran dan pengendalian diri menjadi kunci utama agar rumah tangga tetap sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan mematuhi hukum syariat, pasangan muslim tidak hanya melindungi diri dari dosa besar, tetapi juga membangun fondasi rumah tangga yang kokoh secara spiritual dan emosional. Ilmu agama, komunikasi yang baik, serta kesungguhan dalam menahan hawa nafsu di jalur yang halal, akan menghasilkan hubungan yang harmonis dan penuh keberkahan, sehingga pasangan dapat merasakan ketenangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Akhirnya, seluruh perintah dan larangan dalam pernikahan mengajarkan bahwa ketaatan kepada Allah adalah jalan menuju rumah tangga yang mulia. Setiap pasangan dianjurkan untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan menjaga amanah satu sama lain dengan penuh kesadaran. Dengan demikian, rumah tangga tidak hanya menjadi tempat cinta dan kasih sayang, tetapi juga ladang ibadah, yang setiap amal kebaikannya akan dicatat dan dilipat gandakan pahala di sisi Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.